Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desdayu, NPM 2208260034. Saya akan menjelaskan tentang digestive glands. Yang pertama dari definisi, ini digestive glands ini adalah kelenjar pencernaan, organ yang menghasilkan dan mensekresikan cairan pencernaan ke dalam saluran cerna atau ductus untuk membantu pencernaan makanan dan penyerapan nutrien dan menjaga homeostasis saluran cerna. Lalu untuk jenis dan lokasinya, untuk kelenjar ludah ada parotis submandibularis, sublingual atau rongga mulut. Lalu ada kelenjar lambung di mukosa lambung. Lalu ada kelenjar usus, Denicryptus atau Cryptus libercun. Ini di usus halus dan usus besar. Lalu ada pankreas atau esokrin, dia retroperitoneal di belakang lambung. Lalu ada hati untuk membentuk empedu, dia ini kuadran kanan atas abdomen atau di bawah diafragma. Nah, fungsinya ini menghasilkan enzim, mukus bikarbonat, dan empedu untuk memecah makanan, lalu melicinkan makanan dan memfasilitasi proses menelan serta peristaltik, lalu menetralkan asam asam dan melindungi mukosa dan membantu penyerapan nutrien, ekskresi zat sisa, misal bilirubin, kolesterol melalui empedu. Selanjutnya untuk sekresi utama dan hasilnya, dia untuk kelenjar ludah sekresi utamanya di saliva atau amilase mukus bikarbonat. Hasilnya ini melumasi atau mulai cerna karbohidrat atau buffer. Untuk kelenjar lambung dia di HCl, pepsinogen, mukus, intrinsic factor. Hasilnya ini cerna protein, bunuh kuman, proteksi mukosa. Untuk kelenjar usus dia sekresinya sekresi utamanya berupa enzim, disakaridase, peptidase, lipase, mukus dan bikarbonat. Hasilnya ini atau perannya cerna akhir karbohidrat, protein dan lemak, dan proteksi. Lalu untuk kelenjar pankreas atau eksokrin, sekresi utama ada enzim, eh, am- atau amilase, lipase, tripsinogen, kimotripsinogen atau dan juga bikarbonat. Untuk hasil atau perannya dia cerna karbohidrat, lemak, protein dan netralkan asam. Nah, untuk kelenjar hati atau empedu, dia sekresi utamanya dia empedu atau garam empedu, bilirubin dan kolesterol. Untuk hasil atau perannya dia emulsifikasi lemak, bantu absorpsi vitamin A, D, E, K, dan ekskresi bilirubin. Nah, untuk regulasi sekresinya dia saraf parasimpatis atau nervus eh, 6, 9, dan 10. Nervus 7, 9, dan 10 meningkat sekresi kelenjar ludah dan lambung. Untuk hormonnya dia gastrin atau lambung meningkatkan sekresi HCl, untuk sekretin atau duodenum meningkatkan sekresi bikarbonat pankreas, untuk CCK atau duodenum jejunum meningkatkan enzim pankreas dan kontraksi kandung empedu, dan faktor lokal atau distensi pH, osmolaritas, nutrien dan lumen. Nah, untuk pemeriksaan dan hasilnya atau contohnya amilase serum, pemeriksaan amilase serum tujuan untuk fungsi pankreas dan saliva, hasil normalnya 25 sampai 125. Untuk lipase serum tujuannya fungsi pankreas. Lalu untuk pemeriksaan AST, ALT, ALP, GGT dan bilirubin untuk tujuannya fungsi hati dan aliran empedu. Pemeriksaannya pH lambung atau gastric aspiration tujuannya untuk sekresi asam lambung. Nah, untuk gangguan dan komplikasinya dia ada batu empedu, kolesistitis, nyeri RUQ, mual, ikterus. Lalu untuk pankreatitis dia nyeri epigastrium hebat, amilase atau lipasenya meningkat. Untuk ulkus peptikum nyeri ulu hati, resiko perdarahan atau perforasi. Untuk penyakit hati atau hepatitis serosis, kolestasis dia ikterus, gangguan metabolisme, hipertensi portal. Lalu untuk gangguan kelenjar usus atau malabsorpsi atau IBS, ini diare dan konstipasi lambung, penyerapan nutriennya menurun. Lalu untuk edukasinya makan seimbang, tinggi serat, cukup air, hindari makanan berlemak berlebih, gorengan dan alkohol, kunyah makanan hingga halus, hindari merokok, jaga berat badan ideal dan olahraga teratur, jangan menunda BAB, konsumsi obat sesuai anjuran dokter, terutama penyakit lambung atau hati, dan periksa kesehatan secara berkala.
Mungkin sekian penjelasan saya tentang digestive glands. Untuk referensi sudah saya cantumkan di mind map. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.